Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himatul Aulia, NIM 0015. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal UAS untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Nah, untuk nomor 1 yaitu tentang definisi Sistem Ekonomi Islam. Nah, Sistem Ekonomi Islam sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan al-iqtisad al-Islam, yang secara bahasa berarti al-qasdu, yang artinya yaitu pertengahan dan berkeadilan. Nah, sistem ekonomi Islam ini juga merupakan sistem ekonomi yang tersendiri dan bukan merupakan gabungan dari sistem ekonomi lainnya, baik itu kapitalis ataupun juga sosialis. Nah, sistem ekonomi Islam sendiri adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi, ekonomi Islam ini sebagai pertengahan dan sebagai pemberi keadilan dari ekonomi sebelumnya dan penyempurna bagi ekonomi sebelumnya, di mana ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial ini mempunyai kekurangan. Nah, ekonomi Islam ini dibentuk untuk memenuhi kekurangan tersebut. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 yaitu perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nah, di dalam ekonomi Islam itu ekonomi Islam dibangun berdasarkan dengan prinsip religius atau sesuai dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan harta kekayaan setiap individunya. Kemudian yang ketiga, Islam menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan jaminan sosial dalam kesejahteraan individu dan masyarakatnya. Terus yang kelima, adanya sistem distribusi dan larangan untuk menimbun harta kekayaan. Kemudian yang keenam yaitu melarang segala bentuk riba. Terus di dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia yang mandiri atau individu yang mandiri dan rasional namun sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ekonomi Islam ini lebih mementingkan kepentingan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencapai keseimbangan pasar ataupun keseimbangan antara produsen dan konsumen, ekonomi Islam bukan hanya mengharapkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan produsen dan juga konsumennya. Nah, sedangkan di dalam ekonomi konvensional, setiap individu itu dibatasi kepemilikan atas harta kekayaan dan juga keadaan ekonominya. Kemudian sangat rentan untuk terjadi inflasi, karena apabila tingkat bunga meningkat maka inflasi akan terjadi inflasi dan juga krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu lebih beresiko terjadinya monopolistik ekonomi terhadap masyarakat kecil. Jadi ketika ekonomi konvensional, jadi ketika kita menerapkan sistem ekonomi sosialis, maka yang berkuasa itu kan berkuasa itu bisa menjadi lebih rentan terjadi monopoli. Jadi masyarakat kecil itu ditindas oleh masyarakat yang lebih tinggi derajat, seperti oleh orang-orang tinggi seperti presiden ataupun yang lainnya yang punya jabatan tinggi. Nah, yang keempat, ekonomi konvensional itu mengabaikan etika dan moral dalam berbisnis, jadi hanya memikirkan keuntungannya saja. Nah, yang kelima yaitu ekonomi konvensional membuat individu menjadi lebih rasionalitas dan hanya mementingkan diri sendiri, jadi tidak mementingkan orang lain, yang penting dia itu untuk sendiri begitu. Kemudian yang keenam yaitu mementingkan kepentingan dunia saja. Jadi kalau misalkan dia ekonomi Islam, itu kita memikirkan dunia dan akhirat. Kalau misalkan di dalam ekonomi konvensional, ini hanya mementingkan kepentingan dunianya saja tanpa memikirkan kepentingan akhiratnya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mencapai keseimbangan ekonominya, semua tindakan ekonominya dilakukan bertujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Nah, kalau misalkan ekonomi Islam kan kita selain mendapatkan keuntungan, kita juga memikirkan kemaslahatan kedua belah pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang instrumen-instrumen dalam sistem ekonomi Islam. Nah, untuk yang pertama yaitu ada zakat. Nah, zakat ini adalah instrumen pertama yang emang wajib ada, karena sifat zakat sendiri ini adalah sifatnya wajib untuk setiap umat muslim yang ada di
dunia ataupun yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya zakat ini jadi akan mendorong terjadinya distribusi kekayaan serta pendapatan dan mengurangi kesenjangan masyarakat. Kemudian selain itu zakat juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga dapat menekan tingkat inflasi. Jadi dengan adanya zakat ini kan setiap tahunnya, adapun yang zakat wajib itu zakat fitrah itu bisa dilakukan setiap tahun, dan zakat ini kita bisa menyalurkan dari orang yang menerima zakat ini kepada masyarakat yang membutuhkan harta tersebut, dan jadi bisa mendoronglah kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya itu tidak terlalu menonjol, tidak terlalu jomplang lah seperti itu. Kemudian yang kedua itu sistem bagi hasil. Jadi instrumen yang kedua adalah sistem bagi hasil yang biasanya kita digunakan atau diimplementasikan dalam lembaga mikro Islam atau lembaga keuangan Islam seperti LKMS yang mencakup seperti koperasi syariah, kemudian BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi bank ini khusus memberikan pinjaman ataupun pembiayaan bagi masyarakat atau UMKM kecil, pengusaha kecil untuk agar mereka terus bisa menjalankan usahanya. Nah, seperti itu, tapi dengan sistem bagi hasil tanpa adanya bunga atau apapun seperti itu. Kemudian ada BMT juga. Nah, BMT ini adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, yaitu sebuah usaha untuk melakukan kegiatan menerima dana infak ataupun sedekah. Selain itu, BMT juga memberikan pembiayaan bagi perusahaan mikro atau usaha kecil agar mereka bisa terus melanjutkan usaha mereka seperti itu. Nah, jadi dengan adanya ketiga instrumen seperti koperasi syariah, BPRS dan BMT ini, jadi intinya itu adalah melarang penggunaannya sistem riba. Jadi karena Islam itu sangat melarang adanya riba, jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjauhi adanya riba seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada instrumen kerjasama dalam struktur pasar bebas. Jadi di mana Islam memberikan kebebasan bagi kita untuk melakukan kerjasama pasar yang sesuai dengan syariat. Namun yang penting itu asalkan dalam mekanisme pasar tersebut berjalan dengan baik dan menciptakan kestabilan harga yang adil. Nah, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk akad syirkah, mudharabah dan akad lainnya yang sesuai dengan syariat seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada instrumen jaminan sosial. Jadi Islam memberikan jaminan sosial atas tingkat kualitas hidup masyarakatnya yang kekurangan seperti kayak yang tadi itu yang zakat. Jadi masyarakat yang kekurangan itu bisa mendapatkan pendistribusian atau distribusi kekayaan dari orang-orang yang hartanya kelebihan seperti itu. Untuk yang nomor 4 yaitu mengenai penerapan sistem ekonomi Islam dalam bidang produksi, konsumsi dan juga distribusi. Nah, untuk yang pertama itu dalam bidang produksi, di mana konsep dalam bidang produksi ini Islam memanfaatkan nilai benda menjadi lebih berguna untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu dengan memberikan kemaslahatan bagi keluarga dan juga masyarakatnya, serta membangun dan memakmurkan bumi ini. Nah, namun semua itu harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu halal dan juga tidak melampaui batas atau berlebihan, serta di dalam memproduksi suatu barang atau suatu produk harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di dalam sistem konsep produksi dalam Islam itu kita harus bisa memanfaatkan memanfaatkan alam ini dengan sebaik mungkin, tapi tidak terlalu berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam bidang konsumsi, di mana konsumsi ini dalam Islam mengajarkan bahwa konsumsi itu sebagai sarana penolong bagi kita untuk beribadah kepada Allah atau untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berlandaskan atau berdasarkan kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Dan prinsip-prinsipnya yaitu seperti prinsip keadilan. Yang pertama itu prinsip keadilan, di mana kita dalam mengkonsumsi suatu produk atau suatu barang tidak boleh menimbulkan kejoliman ataupun
menjolimi orang lain seperti itu. Jadi harus tetap mematuhi syariat Islam atau memenuhi syariat yang ada seperti itu. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip kesederhanaan, di mana manusia harus lebih efisien dalam menggunakan hartanya serta tidak menghambur-hamburkan. Jadi kita harus mengkonsumsi sesuatu barang atau produk itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak boleh melebih-lebih ataupun menghambur-hamburkannya, karena Allah tidak suka orang-orang yang suka menghambur-hamburkan barang ataupun makanan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip kebersihan, di mana barang atau produk yang kita makan, yang kita konsumsi itu harus bersih. Jadi baik itu makanan ataupun minuman harus baik, ataupun kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi itu harus memperhatikan prinsip kebersihan ini, di mana baik makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu harus baik ataupun cocok untuk dikonsumsi serta tidak kotor dan juga menjijikan. Jadi kehalalannya itu terjamin seperti itu. Kemudian yang keempat ada prinsip kemurahan hati, yaitu dimana sebagai manusia kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, untuk tujuan beribadah kepada Allah. Jadi kita harus sesuai dengan hati nurani kita, dan tujuannya yaitu harus tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir yaitu untuk prinsip moralitas, di mana kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi suatu produk ataupun barang, konsumsi itu harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi untuk meningkatkan nilai moral dan juga spiritual pada diri kita sendiri. Nah, itu untuk yang untuk yang ketiga yaitu adalah dalam bidang distribusi, di mana dalam bidang distribusi ini Allah telah mengatur di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, di mana pendistribusian itu wajib agar yang manusia itu wajib untuk mendistribusikan hartanya agar tidak bergulir di kalangan orang kaya saja, dan juga terciptanya kesetaraan ekonomi atau kesenjangan ekonominya tidak terlalu mencolok seperti itu. Nah, kemudian dalam distribusi kita juga menggunakan instrumen. Dalam penggunaan distribusi kita bisa menggunakannya dalam instrumen seperti zakat, kemudian ada infak, wakaf, serta warisan. Nah, harta ini tuh tujuannya itu intinya sama, yaitu untuk supaya harta tersebut tidak terus atau hanya tidak bergulir di orang-orang itu saja, di antara orang kaya saja, dan juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh orang lain. Misalkan warisan itu, jadi ketika orang itu meninggal jadi hartanya itu diwariskan, jadi bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup untuk tujuan yang lebih baik, seperti untuk dimanfaatkan untuk usaha ataupun untuk membuka bisnis seperti itu. Serta seperti misalkan kita memberikan zakat, infak ataupun sedekah pada orang ataupun pada badan zakat ataupun badan amil zakat nasional Bajnas, itu bisa kan mereka akan memanfaatkan dana yang kita berikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, serta mengolahnya ataupun memberikan pembiayaan bagi masyarakatnya. Nah, dengan adanya ini tuh bisa memberikan kesetaraan atau mengecilkan kesenjangan antara tingkat orang kaya dan juga orang miskin seperti itu. Baik untuk yang nomor 5 yaitu mengenai peluang dan juga tantangan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu mengenai peluangnya. Nah, menurut saya dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia memberikan peluang yang sangat bagus, di mana karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan beragama Islam, jadi memungkinkan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-harinya ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian selain itu penggunaan instrumen-instrumen dalam berbagai bidang ekonomi juga sudah diterapkan, seperti misalnya dalam perbankan, misalkan banyaklah perbankan syariah, terus bank-bank syariah seperti BRI Syariah, terus Mandiri Syariah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada banyaknya juga lembaga keuangan ataupun yang sudah menerapkan sistem syariah seperti yang tadi BRI Syariah, dan terus juga ada misalkan BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan itu juga sudah berbasis syariah kan. Nah, terus kemudian ada koperasi juga sudah berbasis syariah. Jadi peluangnya itu sangat bagus, sudah banyak diterapkan di berbagai bidang ekonomi di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk tantangannya sendiri
Yang pertama itu masyarakat sudah lebih dulu mengenal sistem ekonomi konvensional dibandingkan sistem ekonomi Islam. Jadi akan lebih sulit untuk memasarkan atau memperkenalkannya kepada masyarakat karena masyarakat ya itu sudah lebih paham tentang ekonomi konvensional dibandingkan ekonomi syariah. Nah, ini tugas kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa mempromosikan ekonomi syariah ini di masyarakat, yaitu dengan cara sosialisasi ataupun melakukan ataupun menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita kan misalkan sekarang kan sedang online, kita di rumah. Nah, kita bisa mempromosikan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa sistem ekonomi syariah itu seperti ini, dan juga kita bisa misalkan memperkenalkan seperti koperasi syariah. Jadi kalau misalkan ada bank-bank syariah, kita harusnya bisa lebih memberikan arahan kepada masyarakat untuk bisa lebih memilih sistem ekonomi syariah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu adalah ini faktor yang sangat penting, itu kurangnya dukungan dari pemerintah, di mana sistem ekonomi Islam ini kan kayak menerapkan sistem ganda lah. Jadi menggunakan sistem ekonomi Islam iya, menggunakan sistem ekonomi konvensional juga iya. Jadi ini kesulitan. Jadi pemerintah itu kurang memberikan perhatian kepada sistem ekonomi Islam. Jadi mereka berfokus kepada masyarakat atau ekonomi konvensional seperti itu. Nah, jadi ini tantangan yang sangat sulit karena pemerintah sendiri itu tidak memberikan dukungan lebih kepada sistem ekonomi Islam untuk bisa diterapkan di dalam semua bidang ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk itu kita harus bisa memperkenalkanlah ekonomi Islam yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari sebagai mahasiswa kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal sistem ekonomi Islam itu seperti apa, baiknya seperti apa. Nah, justru inilah kita sebagai mahasiswa harus bisa memperkenalkannya. Mungkin terima kasih. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kata pun ataupun tingkah lakunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.